Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Abdul Mukmin. Kali ini saya akan membahas tentang pentingnya doa. Ya, jadi doa itu sangat penting bagi kita karena doa itu merupakan senjata. Doa silahul mukmin. Doa itu merupakan senjata orang mukmin, orang beriman. Ya, kita ini makhluk yang lemah. Kenapa kita butuh doa? Ya, karena kita itu makhluk yang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Khuliqal insanu halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan suka mengeluh, suka berkeluh kesah. Ya. Jadi kita itu butuh kepada sandaran. Kita itu butuh pada zat yang maha kuat, yang maha besar, yang maha perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita butuh doa. Karena kita ini juga adalah makhluk yang fakir, makhluk yang miskin, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamu itu lemah, kamu itu fakir, kamu itu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu wal ghani, dan Allah itu yang maha kaya. Jadi kalau Allah, meskipun kita tidak menyembah Dia, manusia semua alam semesta tidak ada yang menyembah Dia, Allah tidak butuh kepada kita. Tidak berkurang sedikit pun kerajaan Allah, tidak berkurang sedikit pun kebesaran Allah. Tapi kita manusia itu sudah lemah. Kita ini hadirnya saja, wujudnya saja tidak bisa mengadakan dirinya sendiri. Segala sesuatu yang keberadaannya itu fakir, artinya membutuhkan yang lain. Maka konsekuensinya semuanya itu membutuhkan. Keberadaan kita membutuhkan Allah, maka nafas kita membutuhkan Allah, kehidupan kita membutuhkan Allah, kesehatan kita membutuhkan Allah. Semuanya aksesnya, konsekuensinya itu kita membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini adalah makhluk yang lemah. Karena itu kita butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh yang namanya doa. Ya, doa itu adalah memanjatkan permintaan kita apa, ya, kita ingin apa, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah suka jika ada hambanya itu berdoa. Berbeda dengan kita manusia. Kita kalau ada yang minta kepada kita sekali dua kali mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau setiap hari minta sama kita, kita sumpah, ya, kita tidak suka. Tapi Allah tidak. Allah itu suka kepada hambanya yang meminta. Apalagi dengan meminta yang sangat sangat membutuhkan, ya, merengek-rengek, ya, termehek-mehek istilahnya. Itu Allah suka. Berarti kita itu merasakan kefakiran kita, merasakan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan sungkan-sungkan, jangan merasa takut, jangan merasa cukup dengan doa ini. Kita harus terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk doanya itu doa apa saja terserah, ya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Allah tidak membatasi. Dan semua doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Pertanyaannya, kenapa kok saya sudah berdoa, sudah bertahun-tahun berdoa meminta kepada Allah sesuatu, tapi kok Allah tidak mengabulkannya? Meminta kepada Allah mobil, rumah, tapi Allah belum mengabulkannya. Ya, itu berarti bisa jadi ada beberapa hal, ya. Jadi ketika doa itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin bisa kita introspeksi diri kita.
Bisa jadi karena kita belum layak untuk menerima doa itu. Allah tahu kalau orang ini dikasih permintaannya, maka dia akan menjadi lebih jahat. Dia akan ingkar kepadaku, dia akan sombong, dia akan semakin jauh dari aku. Dia akan menjadi sewenang-wenang, berbuat zalim, sehingga Allah sayang kepada kita. Allah tidak memberikannya sekarang, tapi ditunda menunggu kesiapan kita. Karena itu kita juga perlu menyiapkan diri kita, menyiapkan wadahnya, ya. Jadi ketika kita punya wadah kecil, sedangkan permintaannya itu banyak, maka wadahnya nggak cukup, nanti tumpah-tumpah, terbuang sia-sia. Karena itu kalau kita meminta permintaan yang besar, maka kita harus menyiapkan wadahnya yang besar juga. Apa wadahnya? Wadahnya adalah hati kita, diri kita, jiwa kita, ya. Harus berbesar hati juga. Harus kita memiliki wadah yang cukup. Siapkan dirimu terlebih dahulu jika kamu ingin dikabulkan doa-doamu. Ibarat seperti anak kecil dia minta mobil, ya, atau minta motor, ya, orang tua tidak ngasih. Kenapa? Karena belum siap. Kalau nanti anak ini dikasih motor, dia menyalahgunakan motor itu, nabrak, maka itu bukan bermanfaat bagi dia. Motor itu menjadi madorot bagi dia. Begitu juga permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat apakah memang permintaannya ini cocok, atau permintaannya ini sudah sesuai, atau orangnya seandainya dikasih sudah menerima, cocok bagi dia untuk kebaikan dia apa tidak. Nah, itu Allah lihat. Jadi jangan putus asa, minta kepada Allah, kemudian pantaskan dirimu untuk mendapatkan itu. Kalau kamu ingin meminta derajat yang tinggi, ya maka pantaskan dirimu, belajar yang sungguh-sungguh, memiliki ilmu yang luas, kemudian juga berakhlak yang baik. Itu berarti memantaskan diri kita. Jadi semua tergantung dari diri kita. Seorang suami atau seorang laki-laki meminta istri yang baik, istri yang cantik, yang baik, yang bertanggung jawab, ya, maka yang paling penting adalah diri kita sendiri. Dirimu perbaiki. Kamu sudah baik apa belum? Kalau kamu sudah menjadi baik, sudah menjadi bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri, maka kamu pasti akan mendapatkan yang kamu impikan, yang kamu harapkan. Tapi kalau kita meminta sesuatu sedangkan kita sendiri tidak cocok untuk itu, maka tidak mungkin Allah kabulkan. Ya, bisa jadi nanti tidak cocok yang terjadi. Ya. Atau kebaliknya, seorang istri atau seorang perempuan minta suami yang soleh, yang bertanggung jawab, yang kaya, yang ini, yang itu. Ya, cocokkan dulu dirimu, layak enggak mendapatkan orang seperti itu. Solehkan dulu dirimu, baru kamu akan mendapatkan suami yang soleh. Ya, jadi semuanya tergantung dari diri kita. Apa yang terjadi pada diri kita pada hakikatnya adalah cerminan dari diri kita sendiri. Ya, jadi kalau kita berhadapan dengan orang-orang atau selalu mendapatkan orang-orang atau muskilah, masalah-masalah, berarti dalam diri kita ada masalah. Jadi perlu di-clearkan terlebih dahulu diri kitanya sendiri, ya. Jadi itu. Atau bisa jadi permintaan yang kita minta kepada Allah itu dialihkan kepada yang lain yang lebih manfaat, ya. Kita mintanya mobil umpamanya, Allah kasih rumah, mungkin yang lebih dibutuhkan oleh kita, yang lebih manfaat dan lebih baik daripada sekedar mobil. Kalau mobil nanti begini, Allah tahu itu.
sehingga dikasih yang lain yang kita tidak tahu, ya. Dikasih kesehatan, ya. Ini juga merupakan sebuah karunia besar. Kita minta uang tapi Allah kasih kesehatan. Nah, kesehatan itu lebih mahal dibanding uang. Punya uang, kalau sakit habis uang, ya. Jadi seperti itu gambarannya, sehingga kita tidak perlu suudzon sama Allah, kita husnudzon aja. Nah, apa yang kita minta panjatkan, pasti Allah akan kabul. Ud'uni astajib lakum. Tapi ada berapa syarat, ya. Syaratnya falyastajibu li, ada ayat yang berhubungan dengan doa ini. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Kata Allah, jika hambaku menyeru aku, meminta kepadaku, bertanya kepada aku, katakanlah bahwa aku dekat. Aku mengkabulkan permintaan-permintaan dia selama dia meminta. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku kabulkan permintaan-permintaan orang yang berdoa jika dia berdoa. Nah, jika dia berdoa. Pentingnya di situ. Kalau nggak berdoa ya berarti nggak dikabulkan. Ya, jika dia berdoa. Falyastajibu li, syaratnya kamu harus memenuhi panggilanku. Apa panggilan Allah? Ya, kita disuruh sholat, kita sholat, puasa. Wal yu'minu bi, dan mengimani aku. Ya, kita harus yakin bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha pemberi rizki, Allah itu yang mengatur hidup kita. Kita harus yakin. Kalau kita tidak yakin, ya maka Allah tidak akan mengabulkan doa-doa kita. Jadi kita harus yakin terhadap terkabulnya doa, ya. Itu juga penting. Ada orang berdoa, saya sudah berdoa tapi kayaknya tidak mungkin Allah kabulkan doa saya. Ini berarti dia tidak yakin. Tidak boleh. Kita harus berdoa dan kita yakin dengan terkabulnya doa, ya. Kemudian juga yakin terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kemahadermawanan Allah, kemaharizkian Allah. Kita harus yakin itu. Jadi kita yakin bahwa Allah itu pencipta alam semesta, sekaligus pengatur, ya, sekaligus pemilik, sekaligus yang memelihara, ya, yang memberi rizki, yang menjamin. Jadi kita harus yakin itu, sehingga kita tidak terlalu takut, ya, mengalami apapun, karena Allah bersama kita, karena Allah akan membantu kita. Nah, itu kita harus yakin itu. Kita ada kesulitan pasti akan diselesaikan oleh Allah. Kita punya masalah pasti akan diselesaikan oleh Allah. Dengan keyakinan seperti itu, insya Allah doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkabulnya doa kita itu sebesar, ya, persentasenya itu sebesar keyakinan kita seperti apa. Kalau keyakinannya itu 60%, insya Allah dikabulnya 60%. Kalau keyakinannya 70%, dikabulnya 70%. Kalau keyakinannya 100%, maka akan dikabul 100%. Nah, para wali, para nabi, para rasul itu keyakinannya sama Allah 100%. Sehingga minta apa saja Allah kabul. Nah, kita kadang masih belum yakin, ya. Apa mungkin, bisakah? Nah, itu masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Kadang orang ragu terhadap kebesaran Allah. Mana mungkin Allah memberikan saya begini begitu. Nah, ini berarti dia ragu. Dia tidak yakin akan kebesaran Allah. Kata Allah, wal yu'minu bi, hendaklah dia beriman kepadaku, beriman tentang aku. Apa saja yang diyakini, yaitu tadi, Allah maha kuasa, Allah maha besar, Allah maha pemberi rezeki, Allah maha pengatur, Allah yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita, Allah yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita, Allah yang senantiasa membantu kita, menolong kita, memberikan kemudahan kepada kita, Allah yang senantiasa memberikan segala-galanya kepada kita, sangat sayang kepada hambanya, melebihi seorang orang tua
sayang kepada anaknya. Ya, jadi Allah itu maha kasih dan maha sayang, dan kasih sayang Allah itu sangat luas. Kasih sayang itu Allah itu sangat luas sekali. Ya, jadi itu. Jadi kita husnudzon saja. Kita berdoa, kemudian Allah tidak kabulkan. Apakah Allah tidak suka dengan doa-doa kita? Tidak. Allah suka dengan doa-doa kita, asalkan tadi falyastajibu li wal yu'minu bi. Jadi penuhi panggilan Allah, penuhi keinginan-keinginan Allah, wal yu'minu bi, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi kita belum dikabulkan doa kita karena Allah akan membalasnya nanti di akhirat. Ya. Nah, jadi ditunda pembalasannya, ditunda terkabulnya, bukan di dunia. Karena takutnya tadi kalau dikabulkan di dunia, kita justru akan menjauh dari Allah, ingkar kepada Allah, atau juga kita sombong, kita takabur, kita bisa berbuat zalim, bisa berbuat sewenang-wenang, sehingga Allah tunda terkabulnya doa itu karena sayang kepada kita, dan nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itu semuanya tidak ada ruginya. Karena itu kita berdoa tidak ada yang rugi, tidak ada ruginya, tidak ada yang sia-sia. Pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita yang beriman, orang yang tidak beriman saja dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terdolimi umpamanya, Allah akan kabul doa-doanya. Jadi Allah juga punya sifat Rahman. Rahman itu artinya kasih sayang yang meliputi semua orang, baik orang mukmin ataupun orang kafir. Ya. Sedangkan Rahim, kasih sayang khusus untuk orang mukmin di akhirat nanti. Jadi jangan khawatir, semua doa-doa kita pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa saja, sampaikan hajatnya dengan khusyuk, dengan betul-betul ikhlas, dengan betul-betul khudu, ya, tunduk, dengan betul-betul rendah, dengan betul-betul merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan kabulkan doa-doa kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Wa du'aukum fihi mustajabah. Di bulan Ramadan ini kata Allah, doa-doa kalian mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anfasukum fihi tasbih, nafas-nafas kalian menjadi tasbih. Wa namukum fihi ibadah, tidur kalian juga dihitung sebagai ibadah. Jadi di bulan Ramadan mari kita berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Jangan bosan-bosan untuk berdoa. Pasti Allah akan kabulkan. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk komen-komennya. Ya, ini ada berapa yang bertanya. Ya, apakah kita tidak dikabulkan doa karena Allah tidak suka dengan doa-doa kita? Ya, tidak ya. Allah tetap suka dengan suara kita, dengan suara doa kita. Allah suka. Cuma ya tadi, jadi dilihat apa kita sudah layak apa belum untuk mendapatkan doa tersebut. Jadi Allah akan memberikannya pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat, pada saat yang tepat, insya Allah. Karena itu layakkan diri kita terlebih dahulu. Kemudian juga bisa jadi dialihkan kepada yang lain. Kemudian juga bisa jadi ditunda sampai di akhirat nanti. Jadi jangan khawatir kalau kita masih belum dikabulkan doa-doa kita. Jangan khawatir, pasti akan dikabulkan. Oke, saya kira ini. Terima kasih.
sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi